Shalom, silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Apa kabar semuanya? Puji Tuhan, haleluya. Luar biasa hari ini ibadah keren ya. Jadi tema bulan ini, gereja kita punya tema pengajaran. Jadi selama setahun ini, gereja kita fokus membangun keluarga. Jadi tema-tema pengajarannya banyak tentang keluarga. Oke, jadi untuk bulan ini, khususnya di bulan bertemanya adalah keluarga yang tangguh di tengah tantangan. Siapa di sini menghadapi tantangan hari ini? Enggak ada ya? Oh, ada sebagian ya. Siapa diberkati Tuhan? Semua, haleluya. Jadi walau dalam tantangan tetap diberkati Tuhan, amin. Dan memang keluarga itu target utama iblis. Semalam baru talk show. Siapa semalam ikut talk show anak muda? Luar biasa keren ya. Jadi narasumber kita, Michael ya, salah satu jemaat kita, dulu pernah berbuat kesalahan sampai ditangkap polisi dan masuk ke dalam penjara. Di situ dia sharing, dia cerita bahwa ternyata di dalam penjara rata-rata 60% lebih itu adalah anak-anak hilang. Anak-anak hilang itu gimana? Yang nggak dipedulikan keluarga, yang seolah nggak punya orang tua, ya di dalam penjara nggak ada yang jenguk. Mau di penjara 10 tahun, dia 10 tahun sendirian. Nggak ada yang ngirim uang, nggak ada yang datang nengok. Dan itulah keluarga-keluarga hari-hari ini. Tantangan yang sangat berat. Banyak orang tua makin egois. Banyak anak-anak juga makin egois, nggak peduli orang tua. Makanya panti jompo makin banyak. Panti asuhan juga makin banyak. Karena apa? Banyak orang tua nggak menyayangi anaknya. Banyak anak nggak menyayangi orang tua. Inilah tantangan kita. Saya kan sering kalau siap ibadah pemuda, ibadah doa malam makan sama anak-anak muda di sini ya. Jadi Sabtu lalu, minggu lalu ya, kita nongkrong di kafe, siap ibadah, makan-makan. Ada satu yang ngobrol, anak-anak muda ini ngobrol, terus dia ngomong, di gereja kita ini isinya kok broken home semua ya. Ada yang nyeletuk seperti itu waktu lagi nongkrong di kafe. Isinya Tuhan kirim anak-anak broken home. Anak-anak hilang. Kenapa ya kok seperti itu ya? Mungkin gereja kita mau dipakai untuk menangkan anak-anak broken home, amin. Dan memang faktanya demikian. Inilah dunia yang sedang kita hadapin. Seperti kata firman Tuhan, di akhir zaman akan lahir generasi yang cinta diri sendiri. Nggak peduli sama orang lain. Jangankan orang lain, keluarga sendiri aja ternyata nggak peduli. Itulah kenapa gereja kita sangat fokus sama keluarga. Dan itu kerennya gereja Betani ya. Ada di sini, Successful Betani Families. Ini gereja kita yang punya moto paling keren. Menurut saya satu Indonesia atau mungkin satu dunia ya. Gereja yang motonya selalu dipampang. Dimanapun Bapak Ibu boleh buka Instagram, buka YouTube, cari gereja-gereja Betani yang lain. Pasti selalu ini ditonjolkan. Successful Betani Families. Keluarga Betani yang berhasil, yang sukses. Nah, itulah gereja kita salah satu moto besarnya untuk menangkan keluarga. Nah, gimana cara gereja menangkan keluarga? Kalau anak kecil melalui sekolah minggu, Bikids, betul ya. Di depan Ibu Gembala lagi ngajar sekolah minggu. Kalau anak-anak muda di hari Sabtu, Bipro, ibadah pemuda. Setiap hari Sabtu kemarin kita lompat-lompat ya, ketawa-ketawa, Tasya keren ya. Luar biasa. Kalau keluarga melalui apa? Yaitu satu ibadah kita bernama FA. Ada yang sudah tergabung dalam FA? Wah, luar biasa. FA itu apa sih? Yaitu kepanjangannya Family Altar. Boleh next slide? Nah, ini broken home, yaitu Family Altar. F itu keluarga, family, artinya keluarga. Altar itu apa? Tempat kita beribadah. Tempat kita memuji, menyembah Tuhan. Tempat kita berdoa. Jadi Betani ini, kenapa membuat FA? Disinilah keluarga-keluarga bisa saling sharing, bisa saling menguatkan, bisa saling kenal. Apa bedanya FA sama ibadah? Kan saya udah ibadah hari Minggu, kenapa kok harus ikut FA? Boleh slide selanjutnya? Nah, ini bedanya ibadah raya atau ibadah pemuda, doa malam dengan FA. Kalau ibadah itu satu arah, saya ngomong, di sini nggak ada yang berani bantah ya. Janganlah ya, nggak ada, Bapak Ibu nggak bisa ngomong, cuman mendengar. Tapi kalau di FA dua arah, lebih personal. Bisa saling bersaksi, bisa saling ngobrol, bisa cerita kebaikan Tuhan,
Lalu sifatnya kalau ibadah korporat, rame-rame. Kayak ini kan kita berapa, 60 orang. Mungkin nih yang dewasa 40, sekolah minggu 20, kita ramai-ramai. Tapi kalau FA paling 5, 10 orang, 5 sampai 10 orang. Di situ kita bisa lebih personal, bisa dengar keluhan masing-masing, problem masing-masing. Terus ibadah raya pasti formal. Gak mungkin ibadah raya kita gak formal ya. Pakaian pun harus rapi, duduk pun harus rapi, ada liturginya, waktunya berdiri, waktunya duduk. Kalau FA lebih leluasa, ada makan-makan, ada bercanda, kadang ada gamesnya juga, jadi lebih seru. Lalu kalau ibadah raya nggak tahu personal, nggak tahu kebutuhan. Kalau FA lebih mengenal, oh dia lagi sakit, yuk FA kita jenguk yuk. Itulah pentingnya FA, kalau kita lagi sakit contohnya, teman-teman FA kita lah yang nanti bisa jenguk. Lalu kalau ibadah raya fokus ke pengajaran. Pengajaran firman Tuhan, diajarkan tentang apa. Tapi kalau FA lebih kedekatan. Kebutuhannya apa sih? Perlu didoakan mana sih? Amin. Dan FA inilah cara gereja kita pingin seperti gereja mula-mula. Kalau kita baca di kitab para rasul, gereja mula-mula itu ya FA. Bukan seperti kita ini. Gereja mula-mula itu di rumah-rumah. Keliling ke rumah jemaat, keliling, itulah pekerjaan Petrus, itulah pekerjaan Yohanes. Keliling ke rumah-rumah jemaat, makan, ibadah. Nah kita coba baca, next slide, di Kisah Para Rasul. Nextnya lagi, pasal 2 ayat 42 sampai 47. Boleh kita baca bersama-sama, amin. Ayo kita bangkit berdiri, kita baca firman Tuhan. Bersama-sama dengan suara yang lantang, amin. Kita baca bersama, 1, 2, ya. Masing-masing. Dengan tekun dan dengan sehati. Mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Silakan duduk Bapak Ibu. Ini adalah kisah setelah Tuhan Yesus naik ke sorga. Bagaimana para rasul dengan jemaat mula-mula bikin ibadah persekutuan doa. Isinya paling 5-10 orang kumpul, pecahkan roti, saling sharing. Nah, kita akan belajar dari ayat ini tadi, 5-6 ayat dari 42 sampai 47. Apa sih nilai-nilai gereja mula-mula yang harus kita miliki? Next yang pertama, yaitu kesatuan hati atau unity. Berikutnya di Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 46. Dengan bertekun dan dengan sehati. Mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir. Jadi gantian, hari ini rumah saya, berikutnya rumah Pak Aris, rumahnya Kak Lisda ya kan, si Sari. Kita keliling, pecahkan roti. Setelah pecahkan roti, makan dengan gembira, dengan tulus hati. Jadi ciri jemaat mula-mula harus punya unity, kesatuan hati. Dan ini yang di gereja kita, ada unity melalui apa? FA, Family Altar. Ciri komunitas yang sehat, menurut firman Tuhan, harus ada unity. Ini adalah komunitas yang luar biasa, karena apa? Sebelum ada Tuhan Yesus, orang-orang itu hidupnya hitungan, egois, nggak peduli sama orang lain, lebih mentingkan diri sendiri. Tapi saat berjumpa Yesus, setelah Yesus naik ke sorga, orang-orang ini diubahkan. Jadi hidup dalam komunitas, saling perhatian, mementingkan sesama, hidup dan dengan tertib. Disinilah di FA kita bisa saling belajar mengasihi. Suami sama suami boleh saling menguatkan, boleh saling sharing. Gimana ya, aku kok sering berantem sama istriku. Bisa saling sharing di situ. Gimana ya, anak aku kok nggak nurut sama aku.
Bisalah di FA itu kita saling menguatkan, saling mendoakan. Anak-anak yang mungkin punya kepahitan sama orang tua, punya sakit hati, bisa cerita ke teman, gimana ya, kamu kok hebat bisa ngampuni orang tua, aku kok berat. Di FA, pentingnya. Itu keinginan kami Gereja Betani, FA itu menjadi keluarga kedua, menjadi rumah kedua bagi kita. Kalau di rumah, mungkin kita nggak merasakan rumah. Mungkin di rumah kita nggak merasakan keluarga. Datang ke gereja, datang ke FA. Itulah rumah kedua kita. Itulah keluarga kedua kita. Amin. Saya punya perumpamaan. Kalau kita kerja di kantor, capek misalnya. Terus stres, banyak tekanan dari atasan. Dituntut terus. Kita kerja, lalu kita capek. Pasti kita pinginnya pulang ke rumah, benar ya? Pasti tempat pelarian kita adalah balik ke rumah. Aku pingin tidur, pingin istirahat. Itulah FA. Saat kita lagi stres, saat kita lagi berbeban berat, saat kita dalam masalah, lari ke FA, balik. Cari ketua FA, cari teman FA kita. Amin. Disitulah tempat kita merasa tenang, merasa istirahat, nyaman. Amin. Lalu berikutnya. Datang ke FA, kita pasti akan dikuatkan. Saat kita sendiri, kita lemah. Tapi bersatu kita kuat. Amin. Lalu poin yang kedua dari FA. Tumbuh bersama. Nah ini seperti pohon ya. Tumbuh terus, tumbuh bareng-bareng, tumbuh bersama. Kita buka di Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 42-43. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Jadi FA itu bukan sekedar kumpul-kumpul, bukan sekedar happy-happy, bukan sekedar curhat-curhatan. Tapi satu yang penting, ada pertumbuhan. Amin. Ada pemuritan. Di FA lah terjadi pemuritan. Kalau di ibadah pengajaran, tapi belum sampai tahap pemuritan. Pemuritan, saya harus kenal, contoh sama Chris. Saya kenal sama Chris. Saya tahu problemnya, saya bisa bantu dia, itulah pemuritan. Bagaimana Chris contohnya bisa bertumbuh, itulah pemuritan. Jadi di FA lah terjadi pemuritan, saling mengenal, saling menguatkan, tumbuh bareng-bareng. Di sini jemaat mula-mula merasakan kasih mula-mula melalui ibadah kelompok sel ini. Disinilah orang-orang Israel pertama jatuh cinta sama Tuhan Yesus. Melalui FA, iman mereka tumbuh. Sampai akhirnya mereka bikin tanda, bikin mujizat. Amin. Kelebihan Eva dibanding di ibadah rame-rame gini, pengajarannya lebih intens, lebih personal, sesuai kebutuhan kita. Di situ bisa saling menguatkan, terus kita juga bisa mengeluarkan unek-unek kita. Kita pun bisa sharing, bisa menolong. Kita nggak lagi cuman menerima. Kalau kita ibadah raya gini, kita cuma sekedar menerima. Oh aku terima firman, terima firman. Tapi akan ada saatnya kita juga harus bersaksi. Akan ada saatnya kita juga harus berbagi berkat. Harus mendoakan. Amin, itulah bertumbuh. Jangan 5 tahun lalu minta didoakan, 2 tahun lalu minta didoakan, hari ini minta didoakan, besok minta didoakan. Kapan kita mendoakan? Kita juga harus mendoakan, amin. Dulu kita didoakan, hari ini kita mendoakan. Kita belajar jadi berkat, jadi saluran bersaksi kebaikan Tuhan. Menurut saya pribadi, saat kita cuman ibadah hari Minggu, seminggu sekali, kita belum jadi jemaat. Karena apa? Bagi saya itu cuman pengunjung. Karena belum tertanam. Gak ada pemuritan. Jemaat itu harus seperti kata firman Tuhan, gembala mengenal domba-domba. Domba-domba mengenal suara gembala. Hubungannya 2 arah. Gembala harus kenal sama dombanya, domba harus kenal sama suara gembalanya. Saat kita cuman ibadah raya, kita nggak ada kedekatan sama gembala kita. Kita cuman, oh Pak Agemku ganteng ya, wis. Pak Agemku khotbahnya keren. Tapi nggak ada kedekatan. Nggak sempatlah kita berkenalan, nggak tergembalakan. Saat kita ikut, disitulah menurut saya, kita jadi domba yang tergembalakan. Bisa saling kenal, bisa nanti Bapak Gembala bisa tahu, oh di FA ini ada anggota baru ya, siapa namanya, kebutuhannya apa, lalu didoa apa. Amin. Melalui FA lah gereja bisa bertumbuh. Kegerakan besar terjadi melalui kelompok-kelompok
kecil. Lalu yang berikutnya, poin yang ketiga, memenangkan jiwa. Jadi yang tadi ada kesatuan hati, tumbuh bersama. Yang terakhir, yang gak kalah penting, justru ini poin utamanya, memenangkan jiwa. Di Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 47. Sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang. Siapa di sini punya banyak musuh? Dimanapun berantem. Kerja berantem. Nanti pindah kerjaan berantem lagi. Di sekolah berantem. Di kuliah berantem. Ikut FA. Kalau ikut FA disukai semua orang. Karena apa? Kita berarti belum tertanam. Saat kita sudah tergembalakan, kita sudah bertumbuh iman kita. Kasih kita akan tumbuh. Kita disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Inilah pesan Tuhan sama kita. Beritakan domba-dombaku, beritakan firman. Gimana caranya? Simple, ikut ibadah kelompok sel, ikut FA. Kita ikut FA, disitulah akan tambahkan. Boleh slide berikutnya? Nah ini saya ada foto gereja pusat kita di Surabaya, ini Bethany Nginden. Sekali ibadah dia bisa 35.000 orang. Itu ya. Nah, seperti itu gedungnya ya, di bawah itu besar kali dia. Ada kolam baptisnya sendiri, ada chapel untuk pemberkatan nikah, dia ada sendiri. Jadi ini seperti kota kecil lah. Dia ada tempat baptis, ada kantor dan lain-lain itu di luar gedung ini, di sekitaran, besar sekali. Sekali ibadah bisa 35.000 orang, bayangkan. Dan ini gereja terbesar se-Asia Tenggara. Gereja terbesar se-Asia Tenggara, bahkan Pak Jokowi dan Pak Prabowo pernah ibadah di sini. Di Natal 2023 kalau nggak salah. Di sini, ibadah Natal nasional. Nah, bisa sebesar ini. Dimulai dari mana? Apakah dimulai dari 10.000, 1.000, 100? Enggak, slide berikutnya. Dimulai dari sebuah garasi. Ini bukan garasi aslinya ya, saya beri perumpamaan. Ibadah 35.000 orang, gedung semewah itu, dimulai dari sebuah garasi kecil. Di tahun 1977, pendiri Gereja Bethany Bapak Alex bikin FA, persekutuan doa kecil, di garasi rumahnya. Anggotanya berapa orang? 100, 50, 20, 7 orang. Di tahun 1977, Pak Alex ngumpulkan 7 orang, termasuk dia. Jadi cuma nyari 6 orang, bikin persekutuan doa, bikin FA. Di situ berdoa, nyembah Tuhan. Bikin kegerakan, kesatuan hati, tumbuh bersama, terakhir menangkan jiwa. Bahkan dampaknya dari 7 orang yang setia di tahun 1977, itu berarti berapa tahun lalu itu? 48 tahun yang lalu. Dampaknya masih kita rasakan sampai hari ini. Termasuk kita yang hari ini ibadah di Gereja Bethany. Itu buah dari 7 orang yang 48 tahun yang lalu mau bergerak bersama, bertumbuh bersama menangkan jiwa. Amin. Tanpa 7 orang di garasi ini, nggak akan ada gedung besar tadi. Nggak akan ada gereja kita hari ini. Nggak akan ada gereja terbesar se-Asia, itu nggak ada. Semua terjadi karena 7 orang yang setia. Pergerakan besar selalu dimulai dari kegerakan-kegerakan kecil. Nggak ada yang instan, pasti ada proses. Jangan anggap, gereja kita kecil lebih keren. Enggak Bapak Ibu, justru di gereja kecil ini, ayo kita tertanam. Kita tumbuh bareng-bareng. Siapa tahu 48 tahun lagi, di sini 35.000 orang, amin. 48 tahun jadi tahun itu 2070 ya. Nanti 2070 sekian, 2080 ya. 2080 kita punya 30.000 jiwa, amin. Lama kali ya kan. Janganlah 10 tahun lagi aja, amin. Jadi semua dimulai, pergerakan besar dimulai dari kelompok kecil. Mau gereja ini dipenuhi jiwa-jiwa? Mau kita dipakai Tuhan? Pakai rumahmu. Pakai garasi rumahmu. Pakai kamar rumahmu, ruang tamu rumah kita untuk memuji menyembah Tuhan. Amin. Saya rindu ya kan. Nanti rumahnya untuk Eva sendiri, Michael sendiri, Nare, kos-kosannya kita bikin Eva. Jadi di sini masing-masing jadi satu Eva. Satu Eva, masing-masing Eva, anggotanya 5 orang aja sudah berapa kita? Kalau kita masing-masing bisa punya 5 anggota Eva di rumah kita sendiri-sendiri. Udah penuh gereja ini, udah gak cukup. Harus bikin ibadah kedua.
Amin. Ayo kita bikin kegerakan ini. Saat FA kuat, gereja akan kuat. Saat FA kuat, keluarga akan kuat. Di situ keluarga bisa dibimbing. Next slide boleh? Nah, ini saya mau promo ya. Ini FA 01. Jadi Bapak Ibu yang sudah berumah tangga, ada yang sudah berumah tangga, sudah menikah. Haleluya, boleh join FA 01. Jadi kita kegiatannya seru. Ini jalan-jalan kemarin ke Tangkahan ya. Itu ke sungai, terus ini ada makan-makan, ini ke rumah Kak Deborah, Kak datang hari ini. Nah ini keliling. Boleh video selanjutnya? Ada video nih. Video FA 01, Calvin tolong. Nah, kita saksikan ya. Bisa diulang, Vin? Patah-patah videonya ya. Kok berat videonya? Coba mungkin boleh diulang. Nah, ini lebih lancar. Nah, ini ada games. Kita bikin games. Nah, ini jalan-jalan ke Tangkahan kemarin kita. Nah, seru kan? Nah. Naik di atas jeep kita. Duduk di atas jeep. Nah, ini ada games juga. Sebelum Eva kita games. Ini tebak lagu, ada yang tahu lagu lama enggak? Nggak ada yang tahu ya, lagu lama. Ada yang tahu lagu ini? Nah itu jadi FA 01, untuk yang sudah berkeluarga, sudah menikah, boleh join, amin. Bawa aja anaknya nggak apa-apa. Dan kebetulan Selasa ini kita akan FA di rumah, Senin ya? Oh jadinya Selasa depan. Jadi Selasa sekali lagi, Selasa besok-besoknya lagi, kita akan FA di rumahnya Kakak Lisda yang di tengah ya. Jadi saya boleh undang yang FA 01 boleh bangkit berdiri, yang join FA 01 bisa bangkit berdiri. Beri tepuk tangan. Nah jadi bagi Bapak Ibu yang mau join FA boleh lihat muka-muka ganteng dan cantik ini. Nanti siap ibadah datangin ya. Pastinya seru, banyak kegiatan-kegiatan kayak gini. Dan pastinya makan. Haleluya. Berikutnya FA 02. Nah ini untuk anak-anak muda usia SMP, SMA sampai kuliah. Jadi yang masih kuliah, SMA, SMP boleh join. Ini kemarin makan-makan, biasa lah ya, selalu makan. Loh, kok hilang? Oke, video boleh, langsung video lah. Sudah nggak sabar sih Calvin. Ini di salonnya Via. Kita ke salonnya Via.
Ya itu tadi, ini lampu mati ya, Selasa kemarin ini. Tetap semangat muji Tuhan, amin. Walaupun lampu mati tetap lompat-lompat muji Tuhan. Jadi untuk yang teman-teman masih SMP, SMA, kuliah ada, belum ikut FA, join di FA ini, amin. Yang FA 02 boleh bangkit berdiri. Saya mau lihat FA 02, beri tepuk tangan. Haleluya. Jadi yang mau join FA 02 boleh tengok tampang-tampang ini, amin. Berikutnya FA 03. Nah ini untuk yang usia sudah bekerja, jadi masih muda, tapi lebih senior sedikit dari 02 ya. Ini, tapi juniornya 01, cepat kali Vin, slow. Nah ini jalan-jalan ke Barcelona ya, Eropa, enggak, Barcelona Brastagi, ini ke KFC, mereka sukanya jalan-jalan. Itu di rumahnya Diva, di rumahnya siapa? Diva, nah itu Pak Gembuk mampir ya. Jadi seru lah ya, kita lihat video FA 03. Bisa, coba diulang lagi. David bisa bantu Fit? Deng. Bisa Fit? Gak bisa, Vin? Balik ke foto dulu aja kalau enggak. Ya itulah tadi ya. Ya, mohon maaf lah Ibu Vera ya. Ibu ketua FA-nya sedih. Bisa Calvin, kasihan loh Ibu ketua FA 03. Kecewa dia. Dia mau tampil. Makan-makan ini di atap rumah ya, di atap rumah. Jaya, FA 03 motonya ya. Bukan kesatuan hati tumbuh bersama, tapi jaya. FA 03 boleh bangkit berdiri, FA 03. Ya ini wajah-wajah FA 03 yang sudah bekerja tapi masih muda, dewasa muda, boleh lihat-lihat join, amin. Dan Peres mau join yang mana? 02 ya. Nah ini kebetulan, langsung di booking sama Calvin ya. Nah jadi di tanggal 7 Desember hari Minggu kita ada Natal FA untuk FA 02 dan 03 di BPK Yunus di VIP room. Kita makan-makan bebong, habis makan-makan pasti sharing firman yang pastinya kita tukar kado dan pakai bajunya, kostumnya baju tidur. Jadi biar keren foto-fotonya untuk FA 02 dan 03 ya. Nanti 01 ada acara sendiri, itu di BPK Yunus pakai baju tidur. Yang anak-anak muda mau join, Nare, oke ikut ya, Nari harus ikut. Jan Peres ikut ya, amin. Sandri ikut ya, haleluya. Jadi nanti kita jalan-jalan ke BPK Yunus. Jadi bagi Bapak Ibu yang sudah berkeluarga, nah ini ikut FA 01. Silakan hubungin Bapak Gembala atau asir-asir yang bertugas. Untuk yang masih muda-muda, boleh join FA 02 atau 03, hubungi asir yang bertugas, amin. Ayo kita semua tergabung ke dalam komunitas yang sehat, yaitu FA, karena komunitas itu sangat penting. Hari-hari ini dunia itu ngajarin yang enggak-enggak. Kalau kita enggak tergabung dalam komunitas yang sehat, bahaya. Nah tadi kan mungkin kok bingung, kok banyak makan-makan, ini kok acaranya makan-makan.
Kita lihat teladan Yesus di Yohanes 21 ayat 9 sampai 10. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang, panggang-panggang Tuhan Yesus. Dan di atasnya ikan dan roti. Tuhan Yesus lagi masak ikan bakar sama roti bakar ini. Kata Yesus kepada mereka, beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu. Jadi ini kisah kejadian apa? Ini waktu Tuhan Yesus tanya ke Petrus. Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Gembalakanlah domba-dombaku. Sebelum Yesus tanya itu kepada Petrus, diajak makan dulu. Panggang-panggang. Yesus masak roti bakar, masak ikan bakar. Nih Petrus makan. Udah kenyang sih Petrus, barulah ditanya, ditodong ya kan. Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Jadi makan-makan itu Alkitab, iya. Tuhan Yesus pelayanannya makan sama orang berdosa. Di rumah pemungut cukai. Jadi makan-makan itu sangat sesuai firman ya. Yang saya nggak tahu sesuai firman itu joget-joget tadi ya. Jalan. Nah kalau yang suka joget-joget, join 03 ya. Itu kerjanya tiap minggu joget mereka. Jadi ayo join Eva, saya undang tim PAW naik ke atas mimbar. Saya undang Bapak Ibu hari-hari ini sangat jahat dunia. Ayo kita kembali kepada komunitasnya sehat. Kegerakan besar selalu dimulai dari kelompok-kelompok kecil. Dari orang-orang yang sedikit. Israel menang perang karena 3 orang yang unity, yaitu Musa, Hur, dan Harun. Mereka 3 kompak, disitulah Israel menang. Kegerakan besar, Tuhan Yesus mengubahkan dunia dari 12 murid, 12 rasul. Itulah yang mengubahkan dunia. Hari ini, puji Tuhan gereja kita punya komunitas kecil, ayo join. Di dalam FA ada kesatuan hati, tumbuh bersama menangkan jiwa. Next slide. Terima kasih. Mari bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus untuk firman-Mu pada pagi siang hari ini. Kiranya boleh memberkati, boleh menguatkan setiap kami ya Bapak. Kami rindu Kau pakai gereja kami rindu Kau pakai FA kami ya Bapak. Untuk memenangkan anak-anak muda, memenangkan keluarga demi keluarga ya Bapak. Melalui FA ini ada kesatuan hati di gereja kami. Ada pertumbuhan iman, pertumbuhan jiwa roh kami ya Bapak. Juga akhirnya kami boleh memenangkan jiwa-jiwa ya Tuhan. Kami rindu Engkau memakai gereja kami untuk boleh menjadi berkat, untuk boleh berdampak bagi lingkungan sekitar, bagi orang-orang yang belum mengenal Engkau. Terima kasih ya Bapa. Hamba selesai berbicara, tapi Roh Kudus terus berbicara, menguatkan setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.